Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan membahas mengenai dilema etika dan juga bujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit dan keduanya memiliki konsekuensi etis yang sangat signifikan. Kemudian dalam dilema etika kita seringkali harus memilih antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama kita yakini, sehingga pilihan manapun ya yang kita ambil akan terasa kurang memuaskan. Saya ambil salah satu contoh. Misalkan seorang dokter, haruskah ia menghormati keputusan pasien yang menolak pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya, meskipun secara medis tindakan itu sangat diperlukan. Kemudian contoh lain, misalkan seorang manajer perusahaan atau katakanlah orang yang punya karyawan, haruskah ia memecat karyawan yang kinerjanya kurang baik atau jelek, tetapi telah lama bekerja di perusahaan tersebut? Atau haruskah ia memberikan kesempatan kedua karena alasan kemanusiaan? Itu yang saya pahami daripada dilema etika, dan berikut contohnya. Kemudian bujukan moral. Yang disebut dengan bujukan moral adalah situasi di mana seorang merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai atau keyakinan dirinya, gitu ya. Namun secara tekanan, terutama oleh pengaruh lingkungan luar, pengaruh sosial, kemudian pengaruh teman sebaya, atau mungkin saja dipengaruhi oleh orang yang berwibawa. Bujukan moral tentunya seringkali melibatkan tekanan psikologis untuk menyesuaikan diri atau mengikuti norma kelompok, gitu ya. Jadi kita itu di situ punya beban antara keyakinan kita untuk melakukan tindakan atau menyelesaikan masalah atau mengikuti apa dari bujukan orang lain. Kemudian contoh bujukan moral diantaranya misalkan seorang siswa merasa tertekan untuk ikut mencontek saat ujian, meskipun dia tahu bahwa mencontek adalah tindakan yang tidak jujur. Kemudian contoh lain, seorang remaja merasa tertekan untuk mencoba narkoba misalkan, atau minuman obat-obat terlarang, atau contoh lainlah mungkin terjun ke dunia hitam dalam tanda kutip, meskipun ia tahu bahwa hal itu berbahaya karena ingin diterima oleh teman-temannya saja. Itu salah satu contoh bujukan moral. Atau contoh lain, misalkan tadi orang tua datang ke sekolah memprotes nilai anaknya yang kecil, ingin dinaikkan nilainya dengan mengiming-iming misalkan hadiah lain sebagainya. Karena dengan nilai besar tentu akan mempermudah anak tersebut untuk melanjutkan
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, di situ mungkin perang moral antara mengikuti kata hati yang memang benar sesuai dengan fakta yang ada, ya memang nilainya kecil, atau memang tadi mengikuti apa yang diminta oleh orang tua siswa tersebut. Nah, ini ya salah satu contoh bujukan moral ya, atau tadi bujukan moral satu contohnya. Kemudian perbedaan dilematika dan bujukan moral. Nah, ini contoh pada pilihan. Kalau pilihan ini dua pilihan yang sulit, keduanya memiliki konsekuensi etis, terutama untuk dilema etika. Kemudian untuk bujukan moral, yaitu satu pilihan yang bertentangan dengan nilai pribadi ya, tetapi ada tekanan dari luar gitu. Jadi bertentangan dengan nilai pribadi tetapi ada tekanan dari luar. Kemudian konfliknya adalah untuk etika untuk dilema etika, yaitu konflik antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama kuat. Sedangkan untuk bujukan moral, yaitu konflik antara nilai pribadi dan tekanan sosial. Kemudian keputusannya, apa nih keputusan yang harus kita lakukan, terutama dilema etika kaitan dengan keputusan, yaitu dilema etika adalah keputusan sulit, seringkali tanpa jawaban yang benar-benar pasti gitu ya. Jadi keputusan yang sulit seringkali tanpa jawaban yang benar-benar pasti. Sedangkan bujukan moral yaitu keputusan yang lebih mudah ditetapkan tetapi membutuhkan keberanian untuk menolak tekanan. Nah, ini tentu di sini terjadi antara tadi benar atau salah, sehingga di sini ada perlawanan tadi ya. Jadi antara contoh misalkan tadi jangka panjang, jangka pendeknya gitu dan sebagainya. Nah, ini kaitan dengan yang disebut dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, tentunya kita sebagai CGP maka harus memahami kaitan dengan apa itu dilema etika, kemudian apa itu bujukan moral, sehingga konsekuensinya kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, maka harus memahami apa itu dilema etika, kemudian apa itu bujukan moral, sehingga kita tidak salah dalam bersikap, terutama dalam memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan. Tentunya dengan tidak memutuskan secara sepihak, tentunya dengan bertanya terlebih dahulu atau konsultasi dengan rekan guru yang lain agar keyakinan yang akan kita praktikkan atau penyelesaian masalah yang akan kita lakukan itu betul-betul tidak merugikan orang lain. Saya kira itu yang kaitan dengan dilema etika, kemudian bujukan moral yang saya pahami. Semoga apa yang saya pahami dari modul ini, dari materi ini tidak menyimpang dari hakikat atau dari pengertian yang sebenarnya, sehingga nantinya penyelesaian masalah yang saya lakukan tidak berdampak negatif, justru tindakan yang saya lakukan berdampak positif, sehingga akan terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap, baik secara individu maupun secara kelompok.
terutama kaitan dengan hal dalam memutuskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika atau yang berhubungan dengan bujukan moral. Dan ini mungkin sangat kuat dan siapapun tentu akan mengalami hal ini kaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, setelah mempelajari dari materi ini, saya sudah mulai ada sedikit memahami apa itu dilema etika dan juga apa itu bujukan moral. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian kritik dan saran, saya sangat membutuhkan, saya sangat menerima apabila ada masukan-masukan yang tentunya untuk perbaikan saya ke depan, kemudian saran yang sifatnya membangun. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan kaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon bimbingan dari fasilitator, dari PP dan sebagainya kaitan dengan kemajuan saya ke depan, sehingga dalam bertindak, dalam memutuskan perkara, dalam memutuskan masalah, saya tidak merugikan orang lain. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.